Tentunya sudah ada 3 narasumber kita yang seperti kata Pak Irwan tidak main-main, skalinya sudah nasional. Tapi sebelum kita memulai sesi ngobrol-ngobrol, akan ada pemaparan juga. Kita akan saksikan satu tayangan video berikut ini. Perubahan iklim, polusi, kerusakan ekosistem, mengancam keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang. Dalam 1 tahun terakhir suhu bumi naik 1,5 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini sudah mencapai ambang batas kritis untuk mencegah dampak perubahan iklim yang paling parah. Kebiasaan sehari-hari kita, sekecil apapun, dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. Lingkungan yang sehat berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Masa depan bumi ada di tangan kita. Mari bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sudah kita saksikan satu tayangan teaser video, ini sedikit banyak yang akan kita bahas nantinya. Tapi sebelum Pak Jatmiko memberikan pemaparan mungkin dari Pak Andi, Kak Prisia, Pak Jatmiko menyapa dulu nih semua yang hadir di sini, silakan. Dari Bapak dulu boleh Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Adem loh ngeliat muka Bapak Jatmiko ini ya. Padahal tadi saya ada yang WA saya Mbak. Oh iya? Pak, Bapak mukanya jangan bete-bete katanya. Harus senyum terus ya Pak Harus pagi hari senyum terus ini ya. katanya. Harus senyum. Baik, berikutnya mungkin Kak Prisia silakan menyapa dulu. Selamat pagi semuanya. Cepet banget kalau cewek cantik, selamat pagi. Pagi, semuanya bangun ya. Kak makasih ya sudah hadir di Terima sini. kasih. Berikutnya yang kita tunggu-tunggu silakan Pak Andi. Ya selamat pagi juga. Ini udah berapa kali Pak Andi ke Medan, udah sering lah ya. Sudah lama gak kesini, tapi Kick Andy pernah di USU juga, tapi dulu sekali sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Tapi tampaknya Kick Andy, Pak Andinya datang lagi, boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, kalau begitu untuk membuka sesi talk show, Pak Jatmiko sudah menyiapkan pemaparan ya Pak ya. Baik, kalau begitu kita persilakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, saya mesti menyapa dulu nih, kalau saya nggak bicaranya Pak Rektor, tapi Pak Komisaris. Karena beliau pernah menjadi komisaris kami di PTPN 5. Pak Rektor. Jadi ordal ini, ordal. Ordal. Kemudian juga Bang Adinoya, Kak Prisia, kemudian juga Pak Irwan, kemudian rekan-rekan regional manajemen, ada Pak Dharma, Pak Gusma dan rekan-rekan semuanya, serta rekan-rekan BUMN muda di Sumut dan juga yang kami banggakan baik itu tenaga pengajar, dosen maupun rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara. Yang pertama mungkin saya mesti menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dalam kondisi sehat ada di sini. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat sahabat kemudian hari. Nah, hari ini kita bicara mengenai green harmony. Terus kemudian selalu tadi sudah bicara mengenai perubahan iklim, sebagainya. Mungkin 1-2 dari kita akan berpikir, ini perusahaan sawit ngapain sih sok-sok green gitu. Pencitraan, ya. Pencitraan, ini pencitraan kali pun gitu. Ini pencitraan bener sawit kok ngomong green. Nah, saya sih memang memikirkan bahwa ke depan, ini Pak Irwan, kita kan terus akan bicara mengenai bagaimana sustainability, bagaimana keberlangsungan ini tetap kita jaga.
Tapi untuk kali pertama ini saya mau bicara dulu nih. Saya mau sampaikan ke teman-teman alasan atau mungkin apa sih sawit. Mungkin rekan-rekan semua pada saat dengar sawit, tadi malam kan kami waktu bicara dengan Bang Andi sama Kak Lisia, sawit, udah kalau sawit itu kondisinya jelek aja. Sawit itu buruk aja. Yang orang hutan, kemudian perusak lingkungan, begitu banyak stigma negatif tentang sawit. Yang ini saya mau sampaikan dulu nih. Karena saya pengen mengajak kita semua, seluruh bangsa Indonesia, itu melihat bahwa sawit itu berkah loh buat kita. Sawit itu menyumbang 33% devisa nasional. Bayangkan, 33% devisa. Pada saat jadi pandemi, Sumut dan Riau itu menjadi provinsi yang tingkat ekonominya masih tertinggi. Kenapa? Sawit. Indonesia menjadi satu negara yang bisa mampu recover dari COVID cepat itu kenapa? Sawit. Ya, saya di screen ada beberapa mitos dan fakta mengenai kelapa sawit. Saya mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah paham atau mungkin tapi ada baiknya saya jelasin lagi ya. Memang kalau kita mengenal sawit minyak goreng gitu. Itu yang paling gampang karena makanan paling gampang dibikin enak itu digoreng gitu. Itu hanya minyak goreng. Faktanya Bapak Ibu tanpa Ibu sadari, dari pagi sampai dari bangun sampai dengan tidur lagi, ibu-ibu tuh pakai sawit. Bapak Ibu semua. Kita mulai bangun nih, kita gosok gigi. Di situ ada lauryl sulfat yang diproduksi dari minyak sawit. Kemudian juga pakaian yang kita kenakan, itu ada propilin glikol yang dari minyak sawit. Gitu Mbak Brisia. Jadi kita Mbak berangkat pakai lipstik, alas bedak, kosmetik lainnya, Bapak Ibu-ibu, itu ada unsur sawitnya. Bahkan September nanti insya Allah saya ke London akan signing agreement dengan Unilever. Bagaimana mereka akan meneruskan kerjasama tidak hanya menjadi buyer, tapi masuk ke proses produksi kita. Nah, setiap kita mulai naik bus sekarang dengan bus semua pakai solar, juga solar ada sawitnya. Mau mulai kerja kertas ada sawitnya. Kita mau makan pasta, kita mau makan apa aja ada sawitnya. Jadi ini nggak cuma minyak goreng gitu ya. Satu. Lanjut. Yang berikutnya saya sampaikan lagi. Silakan next slide. Selalu bicara industri sawit sumber penipisan ozon, penyebab terjadinya efek gas rumah kaca gitu ya. Selalu seperti itu, didengung-dengungkan terutama dari Greenpeace apa semuanya selalu bicara seperti itu. Coba kita lihat di sini. Jadi kalau kita bicara penyebab gas rumah kaca itu bukan sawitnya, tapi kegiatan manusianya sendiri. Dan teman-teman paham nggak? Satu negara yang hari ini nomor 2 terbesar penghasil emisi di dunia, sekitar 5 miliar ton per tahun, dia tidak pernah menandatangani Kyoto Protocol. Ada yang tahu negara mana? Amerika. Sebegitu gencarnya bicara atas lingkungan, tapi dia tidak menangani Kyoto Protocol yang mengatur emisi. Padahal dia produsen kedua terbesar setelah China untuk CO2. Indonesia, produksi CO2-nya itu hanya 10% dari Amerika. Contoh ya. Nah kalau kita bicara lagi di sini nih, data menyebutkan di bawah nih, ya. Kalau sawit itu mampu menyerap 64 ton karbon dioksida dan melepas 18 ton oksigen, satu pohon sawit. Kemudian kalau kita bicara hutan, itu hanya 42 ton. Dan melepas 7 ton. Kenapa? Karena sawit tumbuhnya cepat. Jadi kalau kita mungkin masa pertumbuhan kan makannya kita banyak ya. Logika analoginya begitu. Lanjut. Yang berikutnya adalah
mulai di tahun 1980, Amerika soybean itu mengkampanyekan bahwa sawit itu menyebabkan kolesterol. Kita bicara datanya ada nih. Datanya ada bahwa sebetulnya malah minyak sawit itu bisa meningkatkan HDL dan mengurangi LDL, kebalikannya gitu. Dan ini risetnya pun nggak main-main dari Eropa, dari Amerika juga ada. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi? Gampang kok jawabannya. Teman-teman pulang dari sini datang ke Indomaret, ya, datang ke Indomaret, coba bandingkan minyak Bimoli atau kalau ada produk kita Nusa Kita atau Salvaco, ditengok harganya berapa. Terus teman-teman lihat di situ ada minyak dari jagung berapa, minyak dari bunga matahari berapa, minyak dari zaitun, dari olive itu berapa. Itu sebetulnya masalahnya. Bahwa sawit mampu diproduksi jauh lebih murah dibanding minyak-minyak yang lain. Dan negara-negara Eropa, Amerika nggak bisa nanam sawit. Nggak mungkin sawit tumbuh di sana. Makanya saya bilang sawit itu berkah loh. Dan kalau lihat data-data tadi, ya rasanya saya masih punya apa? Saya masih punya saya nggak malu untuk duduk di sini bicara lingkungan. Itu saya sampaikan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kemudian kita bicara deforestasi kehutanan. Indonesia, kita bicara yang di Indonesia sendiri ya. Kita bicara di Eropa, di Amerika, deforestasi memang mereka nggak ribut lagi karena sudah terjadi. Sudah terjadi di abad 17 lalu. Orang Indian dibunuhin oleh orang imigran dari Eropa, hutan dibabat, bikin kereta api, itu sudah mereka lakukan dulu. Dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Amerika, bangsa Eropa. Nah kita sekarang petani nanam sawit diteriakin. Tapi kalau lihat angkanya ya, angkanya di sini, jadi kalau kita lihat lagi, itu sebetulnya lahan sawit itu hanya yang katakanlah beririsan dengan hutan 10 juta. Dibandingkan dengan kawasan non hutan atau luas hutan 100 juta. Artinya cuma 10% ininya, penurunannya 10% gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang berikutnya, nah ini selalu bicara penyedot air nih. Air luar biasa. Tampil kanan hijau, Bapak Ibu coba lihat tengok ya. Kita bandingkan dengan produk lain. Yang menjadi pesaing sawit yang hanya yang diproduksi oleh negara-negara maju, kedelai. Kedelai itu membutuhkan air itu sekitar 100 milimeter kubik per gram. Tebu 28, bunga matahari 87, repesit itu adalah salah satu pengganti minyak sawit. Tumbuhnya di negara 4 musim. Itu lebih tinggi dari kelapa sawit 174. Hampir 3 kalinya butuh air. Ini dapat gambaran lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita hanya bisa bicara bahwa ini cuma industri aja, PTPN aja yang hidup makmur dari sawit, Sinarmas saja yang hidup makmur dari sawit. Pada faktanya sebetulnya masyarakat kita atas luasan sekitar 14 juta hektar sawit di Indonesia, itu sebagian besar punya rakyat. Dan tenaga kerjanya itu sudah sampai 10 juta tenaga kerja di sana. Kalau dikalikan 3, berarti sudah hampir 25 sampai 30 juta orang hidup dari sawit. Dan Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini antara petani karet dengan petani sawit, makmuran mana? Petani sawit. Jadi secara ekonomi multiplier, sawit itu lebih bagus buat masyarakat dibanding dengan komoditi yang lain.
Kami lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah memang kita tidak bisa, kami sebagai PTPN tidak mungkin PTPN penghasil sawit, Palmco tidak mungkin tidak, pasti akan terdampak dari tren global yang ada di dunia ini. Yang pertama yang kita lihat adalah bahwa kita lihat Uni Eropa, China itu mengalami headwind atau penurunan pertumbuhan. Terus kemudian belum lagi kita bicara perang Rusia Ukraina yang membuat harga pupuk kita bisa meningkat 100%. Terjadi itu Bang Andi. Ya tahun 2022-2023 itu harga pupuk kita naikkan 100% gara-gara perang Rusia Ukraina. Karena satu sumber NPK itu adalah dari Ukraina. Udah gitu karena perang dagang tadi, kita semakin di pressure nih. Dulu kita bicara RSPO, sekarang Uni Eropa keluar lagi dengan EUDR. Artinya masalah hutan, dipermasalahkan sama mereka. Belum lagi kita bicara perubahan iklim. Ini semua mesti bagaimana PTPN 4 atau Palmco itu mengadopsi atau beradaptasi dengan situasi seperti ini. Lanjut. Untuk itu kalau kita bicara, saya sampaikan sederhana aja. ESG kita bicara, kalau saya bicara dengan program kami dan sebagainya mungkin panjang kali lebar Pak Bang Andi, tapi paling sederhana saya bicara ratingnya deh. Jadi ada lembaga internasional yang melakukan rating atas sustainability index itu secara internasional. Ini yang paling sebentar yang rating kita mana ya? Ada gambarnya nggak ya rating kita yang untuk ini? Jadi prinsipnya tahun kemarin dilakukan rating Sustainalytics itu PTPN Group itu nomor 2 paling rendah risikonya di dunia. Nggak hanya di Indonesia, dibandingkan semua sektor agroindustri, PTPN Group nomor 2. Artinya yang paling rendah risiko lingkungannya. Jadi memang kalau bicara ESG, PTPN itu memang betul-betul menjaga benar. Karena kita harus berhadapan dengan pasar Eropa, berhadapan dengan dunia yang trennya sangat jelas, sangat concern mengenai sustainability ini. Ini yang kita sebutkan 17,2. Dan dibandingkan sektor makanan industri seluruh dunia, kita nomor 10. Artinya ya kalau bahasa di sini, insya Allah kami ngurusin ESG nggak kaleng-kaleng lah. Kita serius lah kita mainnya. Oke, lanjut. Kemudian juga kita bicara tanggung jawab sosial. Selain program-program kita, teman-teman semua, kami di BUMN itu punya 2 tugas nih. Yang pertama bikin laba, yang kedua juga bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Selain kegiatan TJSL di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan dan sebagainya, ada satu lagi yang kita laksanakan. Jadi kita itu bermitra dengan petani, Bang Andi dan Mbak Prisya, mitra petani. Kita punya 4 program untuk petani, karena kita sangat concern dengan kehidupan petani. Jadi Mbak Prisya dan Bang Andi, produktivitas petani itu sebetulnya secara nasional itu hanya sepertiga dari pekebun-pekebun perusahaan seperti kami, secara nasional. Tapi kita tengok di sini. Di sini kita punya beberapa program, yang ini satu adalah yang saya ceritakan bahwa kita belanja single management, yang kedua adalah bibit untuk sawit. Jadi kita menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyiapkan bibit siap salur, bibit kita sendiri buat masyarakat. Siapapun, nggak harus menjadi mitra kita. Siapapun boleh beli. Dan penjualan sudah hampir 2 juta bibit sudah terjual selama ini. Kemudian juga pemberdayaan KUD, pelatihan manajemen dan sebagainya kita jalankan semua. Hasilnya mana? Sebelah kanan ini Mbak, Bang Andi dan Mbak Prisya. Jadi kita lihat di sini, itu kalau produktivitas itu kita sangat cukup tinggi Bang. Jadi kalau kita sebelah kanan ini, petani kita secara rata itu 28 ton per hektar. Standar nasional 26. Artinya lebih tinggi daripada standar nasional nih.
pendapatan mereka kalau kita di bawah di sini, ini posisinya udah sampai dengan per juta per couplingnya itu udah sampai 5 juta, 2002 malah mencapai 17 juta. Jadi sangat biasa bahwa koperasi yang kita bina itu punya saldo 9 miliar, 12 miliar, itu ada suatu hal yang bukan suatu yang luar biasa, koperasi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian Bapak Ibu, memang waktu saya di PT PL 5 Pak Komisaris, saya bicara Pak Komisaris lebih enak Pak. Pak Komisaris, jadi PT PL 5 pada waktu itu menjadi satu-satunya perkebunan itu yang menggunakan semua alat panennya dari pandai besi. Jadi bukan impor dari Cina, bukan impor dari manapun enggak, tapi kita satu-satunya perusahaan yang menggunakan pandai besi. Dan ini binaan kita. Dan mereka sudah kita berikan kursus, manajemen dan sebagainya, kualitas produk mereka enggak kalah sama produk Cina. Jadi semuanya pakai UMKM, mulai dari goloknya asisten, mulai dari buat motor sawit, semua dari pandai besi ini. Ini kembali lagi cuma sekedar catatan bahwa kita concern kok dengan masyarakat. Bentuk tanggung jawab sosial kita real kok kita laksanakan gitu. Kami lanjutkan lagi. Oke, hal berikutnya adalah memang kalau kita bicara green harmony, ini sangat jelas. Jadi kami di PT PN ini melihat bicara bahwa people, planet, profit. Itu menjadi semboyan utama kita. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang memastikan bahwa kita akan menjadi perusahaan yang memiliki risiko terendah dari sisi lingkungannya. Salah satu upaya kita adalah dekarbonisasi Bang Andi. Jadi PT PN ini sebetulnya sawitnya sendiri itu mampu menyerap 60 juta ton tadi per tahun Bang, CO2. Tapi dia masih mengeluarkan sekitar 2 juta ton per hektar, per tahun. Nah itu berasal dari mana? Limbah cair. Jadi kita punya limbah cair yang mengeluarkan gas metan. Nah langkah berikutnya apa? Kita ambil gas metannya, kita jadikan biogas, dan juga kita jadikan listrik. Ini mungkin videonya bisa di-setel coba. Izin Bapak Ibu semua saya setel video sebentar. Dekarbonisasi adalah suatu upaya membatasi emisi karbon dioksida sesegera mungkin. Dekarbonisasi merupakan faktor kunci dalam mengurangi perubahan iklim. Sejalan dengan Paris Agreement 2015 memiliki target mengurangi emisi karbon sejumlah 29% di tahun 2030 dan net zero emissions di tahun 2060. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Kementerian BUMN telah menetapkan roadmap program strategis dekarbonisasi yang dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Ekolaksa ini menjadi kunci bahwa langkah-langkah kami untuk dekarbonisasi. Tetapi yang penting, saya ingin juga mendorong kita harus memastikan transisi ini berjalan baik, tidak mengurangi daya saing kita sebagai negara. Di PT PN Group, hasil perhitungan greenhouse gas PTPN pada baseline 2019 adalah sebesar 2.849 kiloton CO2 ekuivalen. Angka ini relatif lebih rendah dibanding perusahaan perkebunan swasta besar lainnya. Sebab pada prinsipnya, dekarbonisasi dilaksanakan melalui berbagai inisiatif dalam bentuk pelestarian lingkungan dan pengelolaan energi terbarukan, seperti dekarbonisasi berbasis alam dengan menjaga areal konservasi tinggi, lahan gambut, dan melakukan reboisasi pada areal kritis mampu mengurangi emisi sebesar 2 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Menjalankan sistem manajemen berkelanjutan
yang diimplementasikan sejak awal tahun 2000 seperti ISPO, RSPO, ISCC, dan lainnya. PTPN tercatat sebagai perusahaan pertama yang memperoleh sertifikat ISPO, RSPO dibandingkan perusahaan swasta lainnya. Pengurangan emisi langsung dengan mengkonversi limbah cair menjadi energi baru terbarukan, baik untuk kebutuhan internal maupun komersial. Melalui pembangkit listrik biogas PTPN 5 yang beroperasi di tahun 2012, PTPN menjadi salah satu korporasi Indonesia yang pertama memanfaatkan limbah cair sawit untuk menjadi biogas yang menghasilkan listrik. Kedepannya, Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen menyelesaikan pembangunan biogas di 75 PKS hingga tahun 2050. Metan capture pada industri gula di PTPN 10 yang mampu mengurangi emisi sebesar 136.000 ton CO2. Dengan inisiatif tersebut, pada tahun 2030, PTPN Group diproyeksikan telah mampu mengurangi emisi karbon sebesar 36%. Dan di tahun 2060 akan melampaui target net zero emissions di angka minus 4%. Tidak berhenti di situ, kedepannya Holding Perkebunan Nusantara akan mengembangkan inisiatif dekarbonisasi dan berkolaborasi dengan BUMN serta perusahaan swasta sebagai upaya mempercepat pencapaian net zero emissions bersama-sama, bahkan sebelum 2060. Dekarbonisasi PTPN Group wujud nyata mendukung mimpi Indonesia maju dan lestari. Terima kasih. Jadi Bang Andi dan Mbak Lucia dan mohon maaf tadi Mbak siapa Mbak? Mbak Kety ya. Jadi buat kami sustainability ESG itu bukan sebuah kemewahan atau sebuah hal yang kita patut banggakan gitu ya. Tapi sebuah hal yang memang jadi kebutuhan kami. Karena tadi, begitu banyak restriksi mengenai sawit, kami harus survive. Di sisi lain, kami juga sangat concern bagaimana kami hadir memberikan manfaat, bagaimana tidak merusak. Gitu. Karena kami kan sebetulnya perpanjangan negara juga, gitu. Nggak mungkin juga negara kemudian merusak lingkungannya sendiri kan nggak mungkin Pak Kety. Itu yang kita laksanakan. Nah kemudian sedikit saya sampaikan Bapak Ibu semua, mungkin teman-teman juga Bapak Ibu semua, kemarin ada PTPN 3, ada PTPN 4, ada PTPN 5, 6, hari ini kok cuma ada PTPN 4 gitu ya. Cuma ada PTPN 4 Palmco. Jadi per 1 Desember memang dari 14 PTPN digabung jadi 3. Yang pertama Palmco, menggunakan nama PTPN 4, di situ saya ditunjuk sebagai dirutnya. Kemudian Supportingco ini komoditi non sawit, dan ada lagi sinergi gula. Tapi insya Allah ini nggak menjadi penyebab ini Bang, penyebab apa anak-anak cuci darah. Itu sinergi gula Nusantara. Jadi memang hari ini Palmco menjadi perusahaan sawit yang terluas di dunia. Jadi nomor 2-nya adalah Sam Derby dari Malaysia. Ini posisinya, artinya menjadi insya Allah kita akan berupaya menjadi kebanggaan baru buat Indonesia. Nah, terakhir lagi saya sampaikan bahwa sekali lagi kami sangat komit, dan tadi Mbak Prisia nanya ke saya gitu, Pak itu yang metan capture dekarbonisasi di pihak swasta menjalankan juga, ada Mbak menjalankan juga. Tapi terakhir seingat saya rekan-rekan dari beberapa swasta, antara lain Bakri Plantation datang ke Rio untuk belajar bagaimana mengcapture karbon tadi. Dan ini menjadi target Palmco. Kita punya 75 pabrik yang tiap hari bisa membuang emisi metan. Itu hampir sekitar 2 juta. Nah itu akan di-capture, kita punya target dalam 3 tahun ke depan ini semua akan kita capture metannya. Dan begitu kita capture metannya, sebetulnya secara baseline kita, maka Palmco zero emission. Kita bicara, padahal saya nggak ngitung sawit mampu menyerap emisi berapa ya, karena nggak mau diakui dunia bahwa sawit mampu menyerap emisi. Kita bicara yang baseline kita aja, gitu.
Jadi terakhir Bapak Ibu, izin saya menyampaikan sedikit bahwa terima kasih Pak Bang Andi, terima kasih Mbak Bisia, Mbak Kety, dan juga Pak Komisaris, Pak Rektor, terima kasih atas terima kasih juga buat teman-teman semua atas perhatian yang diberikannya. Insya Allah kita bersama-sama baik dari sisi pemerhati lingkungan seperti Bang Andi dan Mbak Bisia, Mbak Kety, atau dari akademisi seperti Pak Rektor dan rekan-rekan semua dari USU, dan kami di perusahaan, kalau kita sama-sama dan kita mau mempunyai etikat yang sama, insya Allah lingkungan kita tetap terjaga, namun kita akan menjadi semakin sejahtera. Terima kasih. Talkshow Green Harmony di kampus USU, kampus yang keren, mahasiswanya seru. Marilah kita semua bersatu padu membangun negeri yang pantas untuk anak cucu. Pak Rektor tidak pakai kopiah, membeli cincin untuk disepuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jatmiko. Pak, kalau tahu Bapak ada pantun, saya siapin pantun Pak. Ya, jadi Bapak Jatmiko tadi sudah memberikan pemaparan. Kali ini waktunya saya untuk bertanya-tanya ya Pak. Saya akan ke Pak Jatmiko dulu, Pak Andi, Kak Prisia. Ini pertanyaannya sebelumnya masuk yang kesusahan ya Pak ya, yang pelik gitu. Pertanyaan awal, pertanyaan basic, apa sih sebenarnya motivasi utama dari PTPN 4 Palmco ini meluncurkan program yang kita laksanakan sekarang dan kenapa berkolaborasinya dengan benihbaik.com nih Pak? Sederhana sih Mbak, sebetulnya kita melihat karena tadi kalau saya mungkin lebih bicara bahwa rating kita kan bagus ya, artinya a lot of things has been done. Banyak aktivitas yang kita lakukan untuk conserve, untuk memastikan bahwa sustainability produk kita terjaga. Namun selama ini memang selalu kita dicap sawit jelek. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu semua. Anak saya, Mbak, anak saya itu dulu sama mungkin kayak, walaupun dengan skala jauh lebih kecil, dengan Mbak Prisia maupun Pak Andi, dia bergerak lingkungan juga. Dia waktu zaman COVID bikin NGO di mana untuk memberikan makan kepada binatang yang di penangkaran-penangkaran. Karena bukan kebun binatang, karena memang mereka kekurangan makan. Nah saya sebagai direktur sawit saya sampaikan, Papa kasih sponsor mau nggak? Kayak sponsor ya? Enggak Pak, teman-teman lu nggak mau terima uang dari sawit. My own kid gitu. Anak saya sendiri dengan di badan lingkungan di mana mereka melihat sawit itu jelek. Nah makanya ini harus ada kita bikin langkah di mana teman-teman paham. Dan kita mesti melihat bahwa memberikan edukasi dan juga kenapa kami memilih benih.com, saya rasa juga benihbaik.com, saya rasa reputasi Bang Andi, kemudian juga kegiatan dan reputasi Mbak Prisia, semuanya sangat jelas bahwa kita sangat mengkonsen terhadap lingkungan. Makanya kita berkolaborasi hari ini. Gitu sih. Terima kasih. Baik, visi misinya sama berarti ya Pak ya. Tapi anak Bapak idealis sekali berarti ya. Gak mau disponsorin. Oke, tadi. Ada satu Mbak Kety yang penting tadi ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan kita bersama, namun juga kita lebih sejahtera. Karena bagaimana juga manusia dan lingkungan ini kan harus balance ya. Ya seimbang Pak. Kita bicara lingkungan semuanya, katakanlah kota Medan reboisasi, hutan semua. Manusianya kemana? Bagaimana kita menjaga lingkungan tapi manusia tetap sejahtera? Itu sebenarnya. Biar sama-sama enak ya Pak ya, tetap seimbang ya. Tadi dari pemaparan Bapak saya lihat banyak mitos dan fakta gitu ya. Ini trivia sebenarnya Pak. Nah, banyak mitos terkait sawit. Saya pengen tahu dari Bapak Jatmiko, menurut Bapak sendiri ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan supaya masyarakat yang tadi Pak berpikiran buruk soal sawit gitu ya, sekarang ini lebih aware kalau sawit di samping dampaknya yang punya manfaat besar sekali, ini caranya gimana sih Pak? Apakah harus diedukasi satu persatu atau gimana Pak? Jadi gini Mbak, memang kami nggak tutup mata. Tadi malam sempat Mbak Prisia bicara melihat sendiri suatu pelang di daerah Kalimantan ya Mbak ya, yang menyatakan memberikan pengumuman menghargai satu kepala orang utan seharga berapa ribu Mbak? 100.000 rupiah, dan itu ada di kebun sawit.
Itu memang betul adanya. Jadi banyak pelaku sawit di luar sana yang memang istilah saya tadi ke Mbak Prisya barbar. Itu memang ada, mempekerjakan anak memang ada. Namun ada juga sisi perusahaan-perusahaan seperti kami, perusahaan-perusahaan yang lain seperti rekan-rekan swasta besar yang lainnya sangat menjaga sustainability tadi. Dan kemudian juga sisi lainnya, kembali lagi saya sampaikan, ini berkah loh buat bangsa Indonesia ini. Berkah loh. Artinya kita sebagai stakeholder sawit, Bapak Ibu semua sebagai tenaga pengajar, sebagai mahasiswi, mahasiswa, bagaimana kita memitigasi perilaku barbar tadi. Yang fokus kita ada bukan sawit pasti jelek, tidak. Tapi sawit yang jelek yang kita mesti sama-sama kritisi. Dan caranya Bapak paham dulu nih, Bapak Ibu paham dulu, kita semua paham dan edukasi seperti ini Mbak Kety, ini yang kita ulang-ulang dan gak cuma nasional, tapi internasional juga, untuk melihat bahwa sawit tuh kalau diurus bener baik loh, sawit baik loh. Jadi makanya kami nempel ke benih baik Pak, supaya sama baik. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya. Edukasi berulang-ulang, sosialisasi berulang-ulang berarti acara seperti ini tidak akan hanya sekali ini aja ya Pak ya.